Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Eko Setio Pambudi Wibowo di channel Mathmaster. Pada video kali ini saya akan mencoba membahas soal tryout P3K seri belajar mandiri yang diselenggarakan oleh portal belajar dan berbaginya milik Kemendikbud. Untuk laman portalnya bisa teman-teman akses di https://sim-gurubelajar.simpkb.id. Ya. Silakan teman-teman akses link tersebut. Nanti silakan teman-teman daftar. Apabila waktu pendaftarannya itu masih dibuka, nanti teman-teman bisa mengikuti tryout sebanyak 2 kali. Untuk masing-masing tryout itu jumlah soalnya ada 100 soal. Jadi secara keseluruhan untuk kompetensi teknis matematika ada 200 soal. Karena jumlah soalnya yang banyak, ya maka untuk video pembahasannya kita bagi menjadi beberapa bagian. Untuk bagian yang pertama sudah kita bahas di video sebelumnya. Untuk yang selanjutnya di video kali ini kita akan membahas mengenai bagian 2. Di sini kita akan membahas sekitar 14-15 soal mengenai kompetensi teknis matematika. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe video ini. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk saya tentunya. Amin. Namun sebelum kita lanjut juga, silakan teman-teman siapkan kertas dan ballpoint untuk belajar mandiri terlebih dahulu. Saya akan berikan soalnya, ya silakan teman-teman kerjakan dulu. Nanti setelah dikerjakan, di akhir video saya berikan pembahasannya. Teman-teman bisa cek hasil pembahasan teman-teman dengan pembahasan yang saya buat. Nah, nanti silakan di cross check. Siapa tahu jawabannya ada yang berbeda, ya atau teman-teman ada kesulitan bisa dilihat di pembahasan tersebut. Oke, untuk soalnya saya berikan sebagai berikut. Ini soalnya saya ambil dari SIM Guru Belajar atau SIM PKB ya. Oke, untuk soal nomor 11 adalah sebagai berikut. Dan kita lanjutkan. Soal nomor 12. Soal nomor 13. Soal nomor 14. Soal nomor 15. Soal nomor 16. Soal nomor 17. Soal nomor 18. Soal nomor 19. Soal nomor 20. Soal nomor 21. Soal nomor 22. Soal nomor 23. Soal nomor 24. Nah, selesai. Nah, untuk pembahasannya akan kita bahas pada slide berikutnya. Tapi siapkan terlebih dahulu hasil dari pekerjaan teman-teman. Kita cek sama-sama. Oke? Untuk pembahasan soal nomor 11. Nah, saya ingatkan kembali untuk pembahasan soal nomor 1 sampai 10 bisa teman-teman akses pada video bagian 1. Untuk video bagian 2 kita akan mencoba membahas nomor 11 sampai 24. Oke, diberikan soalnya sebagai berikut. Segitiga dengan titik-titik sudutnya adalah A koordinatnya 0,0, B-nya koordinatnya 1,2 dan C koordinatnya adalah min 3,6 dengan translasinya adalah min 5,3. Memiliki bayangan berapa? Nah, ditanyakan koordinat bayangan dari A, B, C. Ingat-ingat konsep translasi. Translasi itu pergeseran. Gampang saja. Apabila diberikan titik asalnya itu P sama dengan koordinatnya itu X, Y. Kemudian kita translasikan atau kita geser sejauh A, B. Maka bayangannya, koordinat bayangannya yaitu P aksen sama dengan tinggal jumlahkan saja. Karena pergeseran. Jadi X plus A, koordinat yang pertama, Y plus B. Seperti itu. Jadi nah, ini adalah konsep translasi atau pergeseran. Oke, kita tinggal mencari koordinat titik A. Kita tuliskan dulu koordinat titik A, B, C. Kita cari koordinat bayangannya. Titik A 0,0 translasikan sejauh min 5,3. Berarti bayangannya koordinatnya akan menjadi ya A aksen. Untuk koordinatnya 0 tambah min 5, 0 tambah 3. Seperti itu. 0 tambah min 5 hasilnya min 5. Jadi A aksen min 5, 0 tambah 3 itu 3. Jadi aksen sama dengan min 5,3. Kemudian koordinat B bayangannya yaitu kita translasikan koordinat 1,2 sejauh min 5,3. Maka B aksennya sama dengan ya 1 tambah min 5, kemudian 2 tambah 3. 1 tambah min 5 itu min 4, 2 tambah 3 itu 5. Jadi B bayangannya atau B aksennya yaitu min 4,5. Kemudian titik C koordinatnya itu min 3,6. Kita translasikan sejauh min 5,3. Berarti untuk C bayangannya yaitu C aksen sama dengan min 3 tambah min 5 ya, min 6 tambah 3. Nah, min 3 tambah min 5 hasilnya adalah min 8,
min 6 tambah 3 hasilnya adalah min 3. Jadi koordinat yang memenuhi koordinat bayangannya yaitu A aksennya yaitu min 5,3. Kita cari min 5,3 yaitu antara D dan E. A-nya min 5,3 betul. B aksennya min 4,5, min 4,5. Oh, berarti yang D. B-nya sudah tidak memenuhi. D. Jawabannya adalah yang D nomor 11. Semoga teman-teman paham. Kalau udah paham, good, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Kalau belum paham, silahkan teman-teman bisa ulangi lagi video kali ini. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 12. Soal nomor 12 diberikan soalnya sebagai berikut. Jika titik A, B dirotasikan sejauh 270 derajat berlawanan arah jarum jam. Kalau berlawanan arah jarum jam berarti sudut positif ya. Terhadap titik pusat. Kemudian dicerminkan terhadap Y sama dengan B. Diperoleh titik bayangannya yaitu min 4,6 B. Min 4,6 min B, maaf ini. Maka nilai A min B-nya sama dengan berapa? Oke, kita tuliskan terlebih dahulu titik awalnya ya. Titik awalnya yaitu P A, B. Kita misalkan titik awalnya titik P. Transformasi yang pertama yaitu dirotasikan sejauh 270 derajat. Berarti P A, B rotasi dulu, pusatnya itu 0,0 ya. Sejauh 270 derajat. Maka P aksennya bayangannya yaitu menjadi B, min A. Apabila ada titik A, B dirotasi sejauh 270 derajat dengan pusat 0,0, maka koordinat bayangannya akan sama dengan B, min A. Seperti itu. Itu adalah rumusnya. Apabila teman-teman itu tidak hafal rumusnya untuk rotasi sudut, misal 90, 180, 270, dan 360, silakan teman-teman bisa menggambar kartesiusnya. Gampangannya gini. Apabila ada koordinat seperti ini, titik awalnya yaitu P A, B, kita rotasi jauh 270 derajat. Maka koordinat akhirnya adalah P aksennya bayangannya menjadi di sini itu kan panjangnya X ya. Ini jari-jari A-nya. Berarti sini adalah jari-jarinya yaitu A-nya. Karena bawah jadi menjadi min A. Ya, min A di sini. Oke. Ini A, ini min A. Kemudian ya, ini adalah sebagai Y ya. Jadi ke sini kan Y, berarti min A-nya itu di Y. Min A. Kemudian B-nya ini, B-nya itu kan berarti tadinya di Y. Ini tinggal jadi di X, tinggal dibalik saja. Gitu ya. Kalau tidak hafal, gambarkan saja. Oke, kalau sudah ya. Kita lanjutkan ke transformasi berikutnya. Setelah dirotasikan, kemudian dicerminkan terhadap Y sama dengan B. Ingat-ingat ya, refleksi terhadap Y sama dengan B. Ingat-ingat rumus refleksi. Jenis refleksi itu ada terhadap sumbu X, sumbu Y, titik asal 0,0, garis Y sama dengan X, garis Y sama dengan min X, garis Y sama dengan H, garis X sama dengan H. Untuk jenis refleksi ke sumbu X, maka koordinat bayangannya yang tadinya X, Y akan menjadi X, min Y. Kalau direfleksikan atau dicerminkan terhadap sumbu Y akan menjadi min X, min Y bayangannya. Kalau dicerminkan terhadap titik asal 0,0 maka akan menjadi min X, min Y. Kalau dicerminkan terhadap Y sama dengan X maka koordinatnya akan menjadi Y, X. Kalau dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X maka koordinatnya akan menjadi min Y, min X. Kalau dicerminkan terhadap garis Y sama dengan H, kalau di garis Y sama dengan H berarti Y-nya yang kita rubah X, Y. Y-nya kita rubah menjadi 2H min Y, 2H min Y, 2 kali H min Y ya. Kalau misal dicerminkan terhadap garis X sama dengan H, maka akan berubah menjadi X, berarti X-nya kita rubah menjadi 2H min X ya, Y baru seperti itu. Ini kan direfleksi terhadap garis Y sama dengan B, di mana H ini adalah konstanta ya atau bilangan. Ini konstanta bilangan. Ini X itu variabel ya. Sumbu Y, sumbu X, sumbu Y, sumbu min X gitu ya. Y sama dengan X, Y sama dengan min X. Kemudian di sini Y sama dengan B. Berarti ini ya B-nya itu bisa menggantikan H di sini. Y sama dengan B. Berarti koordinat akhirnya menjadi X, 2B min Y. X, 2B min Y. Berarti titik ini asalnya dirotasikan menjadi titik bayangan pertama. Kemudian dilanjutkan titik bayangan pertama direfleksikan. Berarti kita ngambil dari titik bayangan pertama. Ya. Bayangan pertama yaitu P aksen yaitu B, min A. Dilanjutkan direfleksikan terhadap garis Y sama dengan B.
maka bayangannya akan menjadi yang B-nya, Y-nya itu menjadi 2B min Y kan. 2B min Y. 2B, Y-nya itu min A, berarti 2B min A. Nah, ini Y-nya. B-nya itu X-nya tetap ya. B, gitu. Kalau sudah, sekarang tinggal kita sederhanakan. P double aksen atau bayangan keduanya akan menjadi B, 2B min kali min jadi plus ya. B, 2B plus A. Oke, ini adalah koordinat bayangannya. Nah, ini adalah koordinat akhirnya. Nah, di mana koordinat akhirnya ketemu di sini hasilnya itu min 4, 6 min B. Nah, ini akan sama dengan min 4, 6 min B. Berarti B-nya itu sama dengan ini, min 4, ya kan? B-nya ketemu min 4. Kemudian Y-nya ini 2B plus A sama dengan 6 min B. 2B plus A sama dengan min B, ini pasangannya. Nah, dengan B-nya itu min 4, substitusikan saja. Nah, atau kita sederhanakan dulu ya nggak apa-apa. Ya, substitusikan dulu ya nggak apa-apa. Kita substitusikan langsung karena B-nya tahu min 4. Berarti 2 kali B-nya ganti min 4 plus A sama dengan 6 min B. B-nya ganti min 4. 6 min 4. Itu. 2 min 4 itu hasilnya min 8 plus A. Nah, sama dengan 6 min jadi plus 6 plus 4. Jadi min 8 plus A sama dengan 10. Nah, berarti A-nya sama dengan 18. Temu. Nah, A-nya 18, B-nya min 4. Yang ditanyakan itu bukan A, bukan B, tapi A min B. Berarti substitusikan ke sini. Yang ditanyakan itu A min B. A-nya ketemu 18, B-nya ketemu min 4. Jadi A min B-nya 18 min 4. Oke. Gitu. Nah, 18 min 4 min kali min jadi plus, jadi 18 plus 4. 18 plus 4 itu 22. Jawabannya B. Seperti itu, semoga teman-teman paham. Kalau udah paham, good. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Kalau belum paham, silahkan ulangi lagi video ini. Oke? Kalau sudah, good. Kita lanjutkan ke nomor 13. Untuk soal nomor 13, soalnya adalah sebagai berikut. Persamaan bayangan lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 4. Nah, ini adalah lingkaran dengan pusatnya itu 0,0, 4 itu R kuadrat ya, jari-jarinya jadi 2, pusat 0,0, R kuadratnya 4, atau R-nya sama dengan 2 gitu kan. Bila dicerminkan terhadap garis X sama dengan 2, dan dilanjutkan dengan translasi terhadap min 3,4 adalah berapa? Nah, gampang saja, apabila ada lingkaran, persamaan lingkaran ditransformasikan seperti ini, teman-teman itu tinggal transformasikan saja pusatnya. Nah, pusatnya. Karena kalau pusat dan jari-jari tahu, pusat bayangannya akhirnya ketemu, berarti kan dari pusat bayangannya itu teman-teman tinggal buat lingkaran baru dengan jari-jarinya yang sama dengan jari-jari awal, kan ketemu bayangan lingkarannya. Nah, seperti itu. Jadi transformasikan pusat lingkaran saja. Pusatnya 0,0, berarti titik asalnya 0,0. Kita transformasikan yang pertama adalah cerminkan ya, pencerminan atau refleksi terhadap garis X sama dengan 2. Nah, langkah pertama refleksi terhadap X sama dengan 2. Untuk titik awalnya itu 0,0. Ingat-ingat tadi di soal nomor 12, apabila ada refleksi terhadap X sama dengan H, maka koordinat bayangannya menjadi 2H min X, Y. Berarti ini menjadi 2H, hanya itu X 2 ya, berarti 2 kali 2 ya, min 0,0 itu ya. Apabila lupa silakan tadi buka di video nomor 12 untuk rumusnya. Oke, kita lanjutkan. Ini kita sederhanakan jadi 2 kali 2 min 0. 2 kali 2 kan 4. 4 kurangi 0 itu 4. Jadi titiknya menjadi 4,0 untuk bayangan titik O-nya, bayangan pertama. Oke, titik pusatnya sudah ketemu bayangan pertamanya. Selanjutnya dilanjutkan dengan translasi atau pergeseran. Nah, bayangan ini kita geser sejauh min 3,4. Nah, kita buat translasinya sejauh min 3,4 untuk titiknya yaitu dari 4,0. Translasikan sejauh min 3,4. Untuk translasi yaitu tinggal kita jumlahkan saja karena pergeseran. Berarti 4 ditambah min 3,0 tambah 4. Gitu ya, 4 tambah min 3,0 tambah 4. Oke, titik 0 double aksennya atau bayangan keduanya dari titik 0 sama dengan 4 tambah min 3 kan 1. 0 tambah 4 itu 4. Jadi titik pusat, bayangan titik pusat keduanya ya. Bayangan kedua ya dari titik pusatnya itu hasilnya koordinatnya 1,4. Nah, dari sini koordinat ini kita buat persamaan lingkaran baru. Pusat 1,4, jari-jarinya 2 atau R kuadratnya sama dengan 4. Tinggal masukkan saja persamaan lingkaran, pusat barunya yaitu 1,4, jari-jarinya atau R kuadratnya sama dengan 4.
Kita buat rumusnya, masih ingat? X min A kuadrat plus Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat, gitu kan? Dengan A, B-nya, A-nya itu 1, B-nya 4. Berarti X min 1 kuadrat plus Y min 4 kuadrat sama dengan R kuadrat, itu 4. Sederhanakan, X min 1 kuadrat menjadi X kuadrat min 2X plus 1 plus Y min 4 kuadrat menjadi Y kuadrat min 2 kali Y kali min 4 jadi min 8Y plus 16. Min 4 kuadrat kan plus 16 sama dengan 4. Kita pindahkan ke ruas kiri semua menjadi X kuadrat plus Y kuadrat min 2X min 8X plus 16 tambah 1 plus 17 kurangi 4 plus 16 plus 1 kurangi 4 sama dengan 0. Sederhanakan, X kuadrat plus Y kuadrat min 2X min 8Y 16 tambah 1 17 kurangi 4 13, jadi plus 13 sama dengan 0. Nah, ini adalah persamaan lingkaran barunya setelah direfleksikan terhadap garis X sama dengan 2, kemudian dilanjutkan translasi sejauh min 3,4. Jawabannya adalah yang E, seperti itu. Semoga teman-teman paham. Kalau udah paham, good. Kita lanjutkan ke soal berikutnya nomor 14. Kalau belum paham, silakan teman-teman ulangi lagi video berikut. Oke, kita lanjutkan ya. Good. Untuk nomor 14 soalnya, melalui 2 titik dapat tepat dibuat satu garis. Merupakan apa ini? Teorema akibat, lema atau teorema khusus, definisi, aksioma atau teorema. Nah, dari sini saja itu sudah ketahuan bahwasanya melalui 2 titik dapat tepat dibuat satu garis. Ini adalah pernyataan yang tidak perlu dibuktikan. Ini sudah terbukti benar. Nah, oleh karenanya ini adalah apa? Nah, kita ingat-ingat lagi pengertian dari misal satu-satunya ya, per satu-satu. Definisi. Definisi merupakan sebuah pernyataan yang dibuat dengan menggunakan konsep yang tidak terdefinisi. Nah, jadi definisi itu untuk membuat konsep yang tidak terdefinisi. Nah, tidak terdefinisi sebelumnya ya. Kemudian contohnya ya, definisi sinar adalah himpunan titik-titik yang merupakan gabungan suatu titik tetap dan titik-titik yang sepihak terhadap titik-titik tetap itu. Ini contoh definisi. Kemudian setelah itu ada aksioma. Kalau aksioma itu adalah sebuah pernyataan di mana pernyataan yang kita terima sebagai suatu kebenaran yang bersifat umum serta tanpa perlu adanya pembuktian dari kita. Ya ini jelas, yaitu aksioma. Ini kan udah tahu benar ya. Melalui 2 titik dapat tepat dibuat satu garis. Nggak usah dibuktikan, ini udah benar. Berarti ini termasuk aksioma nomor 14. Ya, contohnya selain itu apa? Garis adalah himpunan titik ya, himpunan titik unik atau himpunan titik-titik yang memiliki paling sedikit 2 titik. 2 titik yang berlainan termuat dalam tepat satu garis. Nah, ini contoh dari aksioma ya. Jadi yang sudah mutlak terbukti kebenarannya ya, tanpa harus dibuktikan. Nah, sementara untuk teorema adalah kebenaran yang diturunkan dari aksioma. Jadi paling dasar itu aksioma ya. Aksioma. Teorema adalah kebenaran yang diturunkan dari aksioma. Suatu pernyataan matematika yang masih memerlukan pembuktian. Jadi kalau teorema itu masih perlu pembuktian dan pernyataan itu dapat ditunjukkan bernilai benar. Teorema atau dalil ini ya, teorema dan dalil itu sama ya, dapat dibuktikan menggunakan alasan matematika yang tepat berdasarkan aturan dan tata cara yang masuk akal. Oke, itu teorema. Kemudian ada lema. Lema adalah suatu teorema sederhana yang mana dipergunakan sebagai hasil antara dalam pembuktian teorema yang lain. Jadi lema itu teorema antara ya. Misal ada 2 teorema, untuk membuktikan teorema keduanya misal kita butuh perantaranya, kita bisa menggunakan ini ya, pengembangan dari teorema sebelumnya yaitu lema. Gitu. Jadi misal contoh, jika n adalah bilangan bulat positif, maka n-1 bilangan positif atau n-1 sama dengan 0. Seperti itu. Jika sebuah segitiga adalah sama sisi, maka segitiga tersebut memuat sama sudut. Nah, ini termasuk lema. Jadi jawabannya nomor 14 karena melalui 2 titik dapat tepat dibuat satu garis merupakan jelas. Ini sudah terbukti kebenarannya tanpa harus dibuktikan. Nah, ini aksioma. Oke, seperti itu. Kemudian kita lanjutkan soal nomor 15. Persekutuan bidang AFH dan ABCD berupa apa? Nah, ini ada kubus. Nah, kita buat bidangnya dulu yaitu AFH. AFH bidangnya seperti ini. ABCD bidangnya yaitu ini. Persekutuan berarti kan irisannya atau potongannya ya.
Berupa apa? Dari bidang A, F, H, dan A, B, C, D. Kan berupa di sini potongannya, yaitu di titik A. Berarti persekutuan bidang A, F, H, dan A, B, C, D berupa apa? Berupa titik. Nah, seperti itu titik A. Nomor 15 seperti itu. Semoga teman-teman paham. Kalau udah paham, good. Kita lanjutkan ke soal nomor 16. Kalau masih belum paham, silahkan teman-teman bisa ulangi lagi video ini. Oke? Kita lanjutkan soal nomor 16. Untuk soal nomor 16, jika U dan V bidang yang tak sejajar dengan U, V adalah apa? U, V ini ada persekutuan nih. Nah, ini notasi persekutuan ya. Ingat-ingat, bidang tak sejajar kita buat ya contohnya. Ini ada bidang V, kemudian kita buat bidang yang tak sejajar itu bidang U. Ini saling berpotongan kan, kalau yang tidak sejajar berarti dia berpotongan. Maka persekutuannya atau irisannya dari kedua bidang ini adalah apa? Nah, dia akan membentuk garis ya kan. Membentuk garis persekutuan, yaitu garis persekutuan antara bidang U dan V. Jawabannya adalah A, jelas. U, V-nya persekutuannya adalah berupa garis. Kalau titik dan bidang persekutuannya berupa apa? Nah, silakan teman-teman pahami ya. Titik dengan bidang, garis dengan bidang. Kalau garis dengan bidang, titik persekutuannya berupa apa? Titik atau sudut. Nah, berarti berupa titik ya kalau garis dengan bidang. Oke, seperti itu. Silakan teman-teman gambar untuk lebih jelasnya ya. Kemudian nomor 17 ya. Pada gambar berikut ABC adalah jajar genjang. Berapakah nilai dari B? Nah, A, B, C, D ini jajar genjang. Ditanya nilai dari B, sudutnya berapa? Ingat-ingat di sini diketahui sudut A ya. Sudut A itu 48 dan 48, berarti total sudut A-nya ya. Itu 48 tambah 48 itu 96. Ingat-ingat ini sederhana sekali sebenarnya. Kalau di jajar genjang ya, itu berlaku sifat sudut berpelurus ya ini ya. Berarti sudut berpelurus itu berarti sudut A ditambah sudut B itu sama dengan 180. Nah, ini ingat-ingat. Nah, dari sini ke sini kan 180 derajat. Berarti sudut A totalnya tadi berapa nilainya? 96 ya, ditambah sudut B ya, ini sama dengan 180. Ya, sudut B-nya sama dengan 180 min sudut A. Sudut A-nya ganti tadi ini 96. Ini sih 96. Berarti sini 180 kurangi 96. Oke. Ini B-nya. Sudut B kan B. Nah, 180 kurangi 96 itu ketemunya 84 ya. Berarti B-nya itu sama dengan 84 derajat. Jawabannya adalah yang A, seperti itu. Gampang ya, nomor 17. Ini pasti teman-teman paham lah. Nah, sekarang kita lanjutkan ke soal berikutnya nomor 18. Nomor 18 soalnya sebagai berikut. Pada gambar di samping, jika CE adalah garis bagi sudut ACB, CE sudut bagi garis ACB. Berarti di sini sudut ACE dan BCE itu akan sama besar karena ini CE itu garis bagi sudut ya, membagi sudutnya menjadi dua sama besar. Maka besarnya X adalah apa? Besar X ya, sudut CEB. Nilai X itu sudut CEB itu berapa? Cara untuk menyelesaikan ini juga gampang ya. Bahwasanya kita lihat dulu segitiga besarnya yaitu BCA. Kita tentukan dulu sudut C-nya ya. BCA atau ABC segitiganya kita perhatikan. Di mana sudut A-nya 40, sudut B-nya 90. Berarti sudut C-nya bisa kita tentukan. Ingat-ingat jumlah sudut dalam satu segitiga itu 180 derajat. Berarti sudut ABC tambah sudut ACB tambah sudut BAC ya, itu akan sama dengan 180 derajat. Di mana sudut ABC itu 90 derajat. Tambah ACB yang akan kita cari itu sudut C-nya. Ditambah sudut BAC itu 40 derajat sama dengan 180. Nah, berarti sudut C-nya atau sudut ACB-nya akan sama dengan ya 90 tambah 40 yaitu 130 sama dengan 180. 130-nya pindah ke ruas kanan menjadi ACB-nya ya, sudutnya menjadi 180 derajat kurangi 130 derajat. Sudut ACB sama dengan 50 derajat. Nah, ACB itu kan sudut C besar ya, 50 derajat. Berarti C kecilnya ini 25 dan 25. Kenapa?
Karena CE itu garis bagi sudut, berakibat sudut BCE akan sama dengan sudut ACE. Nah, sama dengan berapa? Ya setengahnya ini, sudut C, yaitu sudut ACB. Sama dengan berapa? Setengah kali 50, 25. Jadi sudut BCE sama dengan sudut ACE, 25. Gitu ya. Nah, yang ditanya adalah nilai X-nya. Ya gampang, ini udah kelihatan. Berarti kita lihat segitiga BCE. Kita lihat. Nah, di mana sudut X atau nilai X-nya kita bisa tentukan sudut dalam satu segitiga kan 180 derajat jumlahnya. Ini 90 sudut B-nya. Sudut C kecilnya itu 25. Berarti sudut E-nya ya berarti 180 kurangi 90 kurangi 25. Nah, gitu ya. Disubstitusikan. Nah, 90 tambah 25 tambah X sama dengan 180. 90 tambah 25 tambah X sama dengan 180, ya kan? Berarti X-nya akan sama dengan 90 tambah 25 itu 115. Tambah X sama dengan 180. X-nya sama dengan 115 pindah ke ruas kanan. Jadi X sama dengan 180 kurangi 115. X sama dengan 65. Jadi sudut E-nya, sudut BEC atau nilai X-nya itu sama dengan 65 derajat. Jawabannya adalah yang A, seperti itu. Gampang ya, semoga teman-teman di sini paham. Kalau udah paham, good, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Kalau belum paham, silahkan ulangi lagi. Oke, kita lanjutkan soal nomor 19. Pada gambar berikut, luas jajar genjang EBFD dan AECF adalah 3 dan 2 secara berturut-turut. Berapakah luas daerah persegi panjang ABCD? Nah, yang ditanya luas persegi panjang ABCD berapa? Kita lihat baik-baik ya, di mana AECF itu luasnya 3 ya, kemudian EBFD ya, EBFD yang 3 ini, ini 3, ini 2, AECF-nya 2. Nah, sekarang untuk menyelesaikannya kita buat dulu segitiga bantuan, garis bantuannya. Kenapa kita buat garis bantuan ini? Ini FC itu sama dengan BG ya. Nah, kita perpanjang saja. Nah, nanti dari sini ya akan kita dapatkan bahwasanya luas dari AECF ya itu sama dengan luas dari jajar genjang FCBG ya atau BGFC ya. Karena apa? Karena panjang alas dan tinggi bidang yang bersesuaian sama. Nah, ini alas dari AEFC, alasnya kan FC sama-sama sisi yang sejajar FC, AE, BG itu sama panjangnya ya, sama. Kemudian tinggi jajar genjangnya, tingginya kan sama CB. Nah, ini CB, ini pun tingginya sama CB, dari sini ke sini CB. Oleh karenanya luasnya pun akan sama, ini bidang yang merah ini akan sama dengan ini. Karena sisi yang sejajar atau alasnya ya ini sama, tingginya pun sama gitu. Luas jajar genjang kan jumlah sisi sejajar kali tinggi bagi 2. Yang sisi sejajarnya sama saja, sisi sejajarnya saja sama panjang, tingginya sama panjang, ya otomatis luasnya sama gitu. Jadi luas AECF itu kan 2. Berarti luas FCBG itu pun 2. Gitu. Oke, kalau udah paham, good. Nah, sekarang luas ABCD ya, itu luasnya kan sama saja panjang kali lebar. Ini kan karena bentuknya persegi panjang. Ya, panjangnya misal DC, lebarnya misal AD ya. Berarti luasnya itu DC kali AD, gitu kan? Nah, DC kali AD itu kan persegi panjang luasnya. Nah, sekarang kita lihat. Nah, kalau misal segitiga DEA-nya kita pindah, kita geser ya. Kita geser. Nah, di sini. Maka kan tadi yang persegi panjang ini akan sama luasnya dengan jajar genjang apa? DC GE. Nah, jadi luas ABCD yang tadinya DC kali AD akan sama dengan luas DCGE. Di mana DCGE luasnya itu adalah luas bidang ini, EBFD ditambah FCGB atau BGFC atau BGCF gitu, sama aja. BGCF kan 2, ini 2, EBFD ya, EBFD itu 3. Berarti itu luasnya sama dengan luas tadi EBDF ya atau EBFD tambah luas FCBG ya. Dimana ini EBDF-nya 3, ini 3 ya, yang ini
kemudian ini 2. Berarti luas totalnya 5. Seperti itu. Hasilnya adalah 5. Semoga teman-teman paham ya. Kalau udah paham, good. Kita lanjutkan ke soal berikutnya nomor 20. Kalau belum paham, ulangi lagi. Intinya, kalau luas jajar genjang dengan alas atau sisi sejajar yang bersusuan itu sama panjang, tingginya sama panjang, ya otomatis luasnya sama. Gitu. Ini tinggal pindah ke sini, geser. Jadi luas persegi panjang ABCD itu sama dengan luas jajar genjang DCGE. DCGE itu sama dengan DFBE atau EBFD tambah BGCF. EBFD itu 3, BGCF itu 2. 3 tambah 2, 5. Seperti itu nomor 19. Oke, good. Kita lanjutkan ke nomor 20. Nomor 20 soalnya seperti berikut. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan rusuknya 8 cm. Rusuknya 8 cm. M adalah titik tengah EH, M-nya titik tengah EH. Nah, kemudian jarak titik M ke AG adalah berapa? M ke AG kita buat ya. Buat garis AG-nya dulu. Kita buat. Oke, sudah. Jarak M ke AG berarti ini. Nah, kita buat misal sini ada titik P. Ya, jaraknya berarti MP. Untuk menyelesaikannya gampang saja ya. Kita buat bidang bantuan yaitu bidang AFGD. Nah, karena AG itu termuat di bidang ADGF ya. Termuat di sini. Berarti jarak M ke garis AG itu sama jarak M ke bidang ADGF. Sekarang kita lihat. Kalau kita buat bidang juga di sini, bidang EBCH. Kita buat. Oke. Ingat-ingat ya. Diagonal sisi itu sama dengan R kuadrat. Kalau diagonal ruang itu sama dengan R pangkat 3. Nah, berarti MP itu kan berarti ini. MP itu kan setengahnya MN. Ya, MP itu setengahnya MN. Di mana MN itu sama saja panjangnya dengan EB. Nah, EB-nya itu kan diagonal sisi ya. Itu R kuadrat. Nah, jadi MP itu sama dengan setengah MN, MP itu setengah MN ya. Maka MN-nya itu EB, sama aja EB, MN sama dengan EB karena ini sejajar ya. Sama dengan setengah EB, di mana EB itu diagonal sisi. Nah, itu diagonal sisi itu R kuadrat. R akar 2 maaf. Berarti ini sama dengan setengah, R-nya itu 8 akar 2. Itu sama dengan setengah kali 8 itu 4. Jadi sama dengan 4 akar 2. Jawabannya nomor 20 adalah 4 akar 2. D. Seperti itu. Oke, semoga teman-teman paham. Kalau udah paham, good. Kita lanjutkan ke soal nomor 21. Kalau belum paham, ulangi lagi. Oke. Nomor 21. ABCD adalah jajar genjang. Segitiga EFG ada luasnya adalah 6 cm. 6 cm kuadrat ya. Dan DE sama dengan EF sama dengan sepertiga CD. Dan luas daerah ABCD sama dengan berapa? Ini tentukan ya, luas daerah ABCD itu ini jajar genjang secara keseluruhan ya. DE, EF itu sama panjang, sama dengan sepertiga CD. Oh, berarti ini dibagi 3 sama panjang semua ya. Berarti DE sama dengan EF sama dengan FC. Nah, ini setiap segitiga ya. Karena alasnya itu sama, panjangnya ini panjangnya sama-sama, tingginya kan sama juga ya. Ya, karena ini tadi DE sama dengan EF sama dengan sepertiga CD ini, ya, DE sama dengan EF sama dengan sepertiga CD, maka berakibat pada DE sama dengan EF sama dengan FC ya. Karena ini sepertiganya. Ya. DE sama EF itu sepertiga, ini sepertiga, kan 2/3. Berarti sini sisanya itu 3/3 kurangi 2/3 itu sepertiga kan. Sepertiga. Nah, selama semua panjangnya DE sepertiga, EF sepertiga, FC sepertiga. Nah, gitu. Karena sama panjang semua dan ingat-ingat tingginya, tinggi DEG itu sama, ini tingginya. Nah, cuma tinggi segitiga ini kita buat ke sini. EFG itu tingginya juga ini. GCF alasnya CF tingginya ini ya. Ini sama ya. Nah, hasilnya karena tingginya sama ketika segitiga,
alasnya sama panjang, tingginya sama panjang, luas segitiganya berarti sama. Karena luas segitiga rumusnya setengah alas kali tinggi, ya. Alasnya sama, tingginya sama, ya berarti luasnya sama. Nah, luas DEG sama dengan luas EFG sama dengan luas FCG. Nah, dengan luas EFG-nya 6, berarti kalau DCG ya 3 kali EFG kan. Luas DCG sama dengan luas 3 kali luas segitiga EFG. Nah, DCG kan 3 kalinya EFG, karena ini sama dengan ini sama dengan ini, berarti 6, 6, 6. 3 kali 6 sama dengan 18. DCG 18. Nah, sekarang ingat-ingat, yang ditanya itu jajar genjang ABCD. Nah, pada jajar genjang berlaku luas DCG sama dengan luas AGB, ya, AGB sama dengan luas DGA sama dengan luas BCG. Semuanya sama ini. Dibagi 4 sama luasnya. Sama besarnya luasnya. Ya, berarti sini ketemu 18, ini 18, ini 18, ini 18. Jadi 18 kali 4. Jadi luas ABCD sama dengan 4 kali luas DCG. Karena ini sama, ini DCG, ini sama dengan DCG luasnya, ini sama dengan DCG, ini sama dengan DCG. Berarti 4 kali luas DCG. 4 kali DCG-nya itu luasnya 18, berarti 4 kali 18. Hasilnya adalah 72. Jadi jawabannya adalah yang seperti itu, nomor 21. Semoga teman-teman paham. Kalau udah paham, good. Kita lanjutkan ke soal berikutnya, nomor 22. Kalau belum paham silahkan ulangi lagi. Oke? Kita lanjutkan nomor 22. Nah, nomor 22 soalnya A dan B adalah dua buah lingkaran yang saling bersinggungan. Nah, ini bersinggungannya satu dengan lainnya di luar seperti tampak pada gambar berikut, ya. Ini bersinggungan di luar. Berapakah luas daerah lingkaran dengan diameter AB? Buat lingkaran baru, ya, dengan diameternya AB, berapa luasnya? Ya gampang, ya, ini gampang banget. Nah, diameternya AB itu 2 tambah 3 sama dengan 5. Berarti jari-jarinya setengahnya 5 kan. Setengah diameter, berarti setengah kali 5. 5 per 2. Nah, ditanya luas lingkaran baru diameternya AB. AB-nya 5, jari-jarinya 5 per 2. Luas lingkaran barunya berarti luasnya sama dengan pi R kuadrat. Sama dengan pi R-nya itu 5 per 2. 5 per 2 kuadrat, ya. Sama dengan 5 kuadrat 25, 2 kuadrat itu 4. Jadi 25 per 4 pi. Jawabannya adalah yang C. Itu gampang, ya. Ini tidak ada masalah, teman-teman pasti paham. Kita lanjutkan ke soal berikutnya, nomor 23. Luas persegi ABCD jika diketahui luas persegi di dalamnya masing-masing 1 cm, 4 cm, dan 9 cm dalam satuan cm persegi. Nah, tentukan luas persegi ABCD-nya. Kita buat persegi ABCD. ABCD di dalamnya terdapat 3 persegi. Dengan persegi yang pertama luasnya 1, persegi kedua luasnya 4. Oke, kita gambar. Persegi ketiga luasnya 3. Nah, berarti sini panjangnya kita buat seperti ini, ya. Panjang sini supaya luasnya 1 kan 1 kali 1 sisinya. 1 kali 1 luasnya 1. Kemudian supaya luasnya 4 berarti sini berapa? 2 kali 2, ya. 2 kali 2 sisinya ketemunya luasnya 4. Kemudian 9 berarti sini luasnya 3 kali 3. Sisinya 3 kali 3, 9. Itu berarti persegi ABCD itu panjang sisinya yaitu AB yaitu 1 tambah 2 tambah 3. Sisinya itu sama dengan 1 tambah 2 tambah 3 panjang sisinya, ya. Nah, berarti ini sama dengan 6. Panjang sisinya itu 6 cm. Berarti luas persegi sama dengan S kuadrat kan. Nah, rumusnya S-nya itu 6, berarti 6 kuadrat. 6 kuadrat itu 36. Jawabannya adalah yang E, seperti itu. Gampang, ya. Semoga teman-teman paham. Kalau udah paham, good, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Kalau tidak ada kesulitan, kita lanjutkan. Kalau ada kesulitan, silahkan ulangi lagi video ini atau tuliskan di kolom komentar. Oke? Nomor 24. ABCD adalah persegi panjang di mana BD adalah diagonal, ya. ABCD adalah persegi panjang di mana BD adalah diagonal. ABCD persegi panjang, BD itu diagonal. F adalah sebuah titik pada AB. F-nya ada pada AB, ya. Kemudian CF berpotongan BD di E. CF berpotongan dengan BD di E. Nah, luas segitiga BEF, ya. Dan segitiga BEC berturut-turut 20 dan 30. Sini 20, sini 30. 20, 30. Nah, luas segi 4 ADEF sama dengan berapa?
ADEF sama dengan berapa? Untuk menyelesaikannya, kita tentukan terlebih dahulu luas dari segitiga ECD. Ya, luas segitiga ECD kita tentukan. Oke, nah kita lihat dulu tinggi dari segitiga ini. FBE, ya FBE, bila alasnya FE, ya tingginya berarti ini ya. Kemudian CBE tingginya juga sama ini. Nah, sekarang luas segitiga BEF banding luas segitiga BEC kita bandingkan. BEF bandingkan dengan BEC luasnya. Sama dengan rumusnya itu setengah EF kali T per setengah EC kali T. Setengah EF alasnya kali T ya, setengah EC kali T. Dimana tingginya itu sama. Ya, sama tingginya. Ya, sama. Berarti kita coret ya T-nya. Nah, setengahnya juga coret. Nah, berarti tinggal luas segitiga BEF itu sama dengan 20, luas segitiga BEC itu 30, sama dengan EF banding EC, EF banding EC. Berarti EF banding EC ini sederhanakan jadi 2/3 itu sama dengan EF banding EC. Gitu. Nah, ini adalah perbandingannya. Berarti ya, kita lihat lagi segitiga DCE itu sebangun dengan segitiga BEF. DCE sebangun dengan segitiga BEF. Kenapa sebangun? Ya, karena dia sudut-sudutnya ya bersesuaian semua ini ya. Ini dengan ini bertolak belakang ya. Kemudian ini yang bertolak belakang, ini dengan ini juga sama. Kemudian sudut ini ya dengan ini pun sama ya. Berarti karena ketika sudutnya sama berarti dia sebangun. Nah, karena sebangun maka perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian pun sama. Nah, ini perbandingannya EF-EC, EF dengan EC. EC kan juga sisi dari segitiga DCE ya. EF itu sisi dari segitiga BEF. Berarti ini 2, ini 3. Kalau sini berarti 3, sini ya 2. Kalau sini 3 berarti ya sini 2. Gitu kan perbandingannya sama semua. Nah, kalau tingginya sini 3, berarti sini 2. Pokoknya perbandingan semua unsur baik sisi, tinggi ya, itu sama semua. Yaitu yang bersesuaian itu apa? CE per EF ya, itu 3/2 sama dengan DC. DC ini berarti banding ini FB ya atau BF itu 3/2 juga sama dengan GE. GE itu tingginya dengan HE juga ini tingginya dari segitiga ini. Itu 3/2. Nah, ini sebangun akibat ini ya. Perbandingan semua sisi-sisi yang bersesuaian itu sama besar. Oke, setelah itu ya kita buat perbandingannya yaitu luas segitiga DEC luasnya dibagi luas segitiga BEF itu sama dengan rumus luas segitiga yaitu setengah alasnya DC, tingginya itu GE. DC kali GE, setengah alas kali tinggi, bagi setengah alas kali tinggi yang BEF alasnya ini FB atau BF kali tingginya HE gitu. Oke, setengah dengan setengah kita coret. Oke, DC per BF kan 3/2 ya, ini ganti 3/2. GE per HG juga 3/2, jadi 3/2 kali 3/2 ya. 3/2 kali 3/2 kan 3 kali 3 kali 2 dibagi 2 kali 2 gitu. 3 kali 3 9, 2 kali 2 itu 4. Jadi ketemu perbandingan luas segitiga DEC dengan BEF ya itu 9/4. Sementara segitiga BEF itu luasnya sudah ketemu, BEF itu 20, berarti masuk ke sini aja. Luas segitiga DEC sama dengan dibagi 20 sama dengan 9/4. Berarti luas segitiga DEC sama dengan 20-nya pindah ke ruas kanan jadi 9 kali 20 per 4 gitu. 9 kali 20 kan 180. 180 bagi 4 ketemunya 45. Berarti luas DCE-nya 45 seperti itu. Selanjutnya setelah ketemu luas segitiga DEC-nya, kita lanjutkan di mana luas segitiga BCD ini sama dengan luas segitiga ABD ya, karena ini persegi panjangnya dibagi 2, ini diagonal sisi diagonal bidangnya ya. Berarti BCD dan ABD itu sama besar ya. Dimana BCD-nya itu 45 tambah 30 gitu kan. Sama dengan ABD itu luas
segi 4A FED tambah segitiga BEF gitu kan. BEF nya itu 20. Ini yang ditanyakan luasnya berapa, ADEF luasnya berapa? Berapa tambah 20? Berapa tambah 20 gitu kan? Ini yang ditanya. Berarti 30 tambah 45, 30 tambah 45 sama dengan ini X ya, atau ADEF ya, tambah 20. Berarti ADEF-nya sama dengan 30 tambah 45 itu 75, 20-nya pindah ke kiri jadi min 20 ya. Ini luas ADEF-nya. 75 kurangi 20 itu hasilnya adalah 55. Ini sama dengan luas ADEF. Jadi luas bidang segi 4 atau luas segi 4 ADEF itu sama dengan 55. Jawabannya yang E. Seperti itu. Lumayan panjang ya. Yang intinya di sini harus banyak-banyak sering mengerjakan soal latihan seperti itu. Nanti teman-teman akan terbiasa. Kemudian saya sarankan kepada teman-teman bahwasanya ketika tes, karena kita berpacu dengan waktu, tidak harus menggunakan cara yang runtut. Silakan teman-teman bisa gunakan cara cepat. Kalau bisa, kalau perlu, teman-teman perhatikan dari pilihan jawabannya dan soalnya. Digambarkan saja yang kira-kira jawabannya memenuhi mana, gitu. Nanti barulah ya kalian coba substitusikan atau coba penalaran dan sebagainya dengan cepat-cepatnya, kira-kira mana yang mungkin ya. Pokoknya seperti itu. Gunakan cara tercepat, yang penting benar gitu. Nah, seperti ini nomor 24. 24 itu diketahui luasnya itu EFB atau BF-nya itu 20 ya. Kemudian ECB-nya 30. Ditanya itu ADEF. Nah, ingat-ingat ini BCE itu kan sama dengan ini. Luas segitiga ini geser ke sini ya. Ini 30 sama. Nah, ini 30. Ini tinggal sisa segini ya. Tinggal sisa segini. Pilihannya aja ini 55, 75, 100. Kalau 100, kalau 200 nggak mungkin ini. Ini nilainya 170, luasnya nggak mungkin. Gambarnya aja ini hampir kurang dari ini, yang ini luasnya. Ini kan lebih kecil dari ini ya. Ya, berarti nggak mungkin 170 sini. 150 ya nggak mungkin. 100 berarti sini 70. 70 tambah 30 kan 100. Ini nggak mungkin juga 70 ya. 75. Nah, berarti antara ini 75 sama 55 ini. 75 berarti 30 tambah 45 ya. Sini 45. 45. Kalau sini 45, yang sini aja yang agak besar itu 20. Sini kok 45. Nggak mungkin. Ini nggak mungkin 45. Berarti ya kemungkinannya yang mungkin 30. Kalau 55 kan berarti sini 25. Sekitar 25 ya, hampir mungkin lah ya, ini hampir sama ini karena luasnya itu ini pun nggak jauh dengan ini ya, luasnya 25. Kalau 75 terlalu jauh, jadi 30 45 ya. Ini 20 aja segini ya luasnya, kok 45 segini, nggak mungkin gitu kan. Caranya gitu kalau pakai penalaran. Oke, jawabannya sama dengan tadi cara diuraikan cepat gitu. Pokoknya kalau tes, karena kita berpacu dengan waktu, kalau bisa dikerjakan dengan penalaran ya dengan penalaran. Nanti waktu yang tersisa bisa dikerjakan atau dialokasikan untuk mengerjakan soal yang lain. Seperti itu. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe video ini. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, teman-teman bisa meng-cross-check-nya, tuliskan di kolom komentar. Kritik dan saran sangat saya apresiasi, karena tanpa adanya kritik dan saran, channel ini tidak akan berkembang. Oke, terima kasih atas kunjungannya. Semoga ilmunya bermanfaat dan mudah-mudahan apa yang dicita-citakan oleh teman-teman semua bisa terkabul. Ya, amin. Seperti itu, saya akhiri. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe video ini. Nah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.